Balik. Tes tes. Bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa mendengar suara saya dengan baik? Ada yang bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita memulai kelas ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai pertemuan hari ini tentang web service. Nah, jadi web service adalah sebuah sistem didesain untuk mendukung mesin interoperabilitas untuk berinteraksi di dalam jaringan. Web service standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Nah, sebagai contoh implementasi dari web service itu ada dua, bisa ada SOAP, Simple Object Access Protocol atau REST, Representation State Transfer. Seringnya web service hanya berupa Application Programming Interface atau API yang diakses dalam jaringan seperti internet dan dieksekusi secara remote sistem dimanapun dan kapanpun selama terkoneksi dengan internet. Nah, kalau kalian mau menjadi seorang apa ya? Bentar. Oh, saya lupa webnya. Kelihatan nggak? Nah, kalau kalian mau menjadi seorang developer bisa back end atau front end gitu kan ya. Kalau masalahnya dengan web service itu biasanya berkaitan dengan back end. Nah, kalau yang sekarang kita diskusikan itu adanya di sini. Di Learn About API. Nah, ini. Ada REST, ada JSON, ada SOAP, ada gRPC.
Nah, yang sering dipakai itu ada REST, JSON API. SOAP itu udah agak terlalu lama sih. Nah, yang agak terbaru ini nih, gRPC. Dia berbeda dengan API, JSON API. Kalau gRPC itu ada yang tahu nggak sebelumnya gRPC ini apa? gRPC. Ada yang tahu gRPC? Enggak, Pak. Hmm? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Siapa ya? Damar mana Damar? Mar tahu Mar? Damar atau Setiawan nih? Kenapa Pak? Hmm? Tempat yang mana Pak? gRPC tahu nggak? Di RP sih kurang tahu Pak. Setiawan? Atau ada yang mau, ada yang tahu? Nih, gRPC. High, Highest Performance Open Source Universal RPC Framework. RPC stand for Remote Produce Shell. A produce call. There is ongoing debate on what the G standard for RPC is. Protocol that allow a program to execute a procedure of another program located on another computer. The great advantage is that the development doesn't need to code the detail of the remote interaction. The remote produce is called like any other function, but the client and the server can be coded in different language. Sebenarnya sama seperti REST atau JSON nih. Nah, kalau si REST ini dia HTTP-nya tipe versi 1. Kalau gRPC ini versinya versi 2. Nah, berbeda antara REST dengan gRPC, kalau REST dia kan ada request terus respon gitu kan ya. Nah, kalau gRPC enggak nih, selalu connect sama servernya. Nah, kalau di REST atau di JSON REST itu atau JSON API ini kan bentuknya JSON ya. JSON kan kalian tahu ya, kalau di bahasa Python kan disebutnya di, di directory gitu kan ya. Kalau Nah, benar. gRPC ya, kalau di gRPC dia bentuknya biner tuh. Jadi kalau kita mau berkolaborasi, kalau gRPC ini agak lumayan sulit dibandingkan dengan REST atau JSON API. Kalau REST JSON API kan kita bisa ngeliat nih kan ya. Dia ini apa namanya? Key-nya apa, terus value-nya apa. Nah, kalau gRPC enggak nih. Dia gRPC ini dia bentuknya biner gitu. Makanya kalau gRPC itu biasanya buat internal. Tapi untuk sekarang sih masih pakai REST ya. Karena REST sama JSON tuh masih oke sih. gRPC itu masih belum bagus kalau untuk berkolaborasi. Sampai sini ada yang bertanyakan tentang gRPC atau JSON atau REST? Ini semuanya tentang web service juga deh. Aman, Pak. Aman. Balik lagi. Nah, kalau kalian mau jadi apa namanya? Sorry, balik lagi. Ini ada beberapa, bentar, roadmapnya. Ini ada beberapa roadmap. Kalian bisa buka roadmap.sh gitu ya. Bisa jadi front end, full stack, AI and data scientist, ada backend, AI engineer, ada Android, ada blockchain, cyber security, technical writer, engineer manager, developer relationship, ML, ML ops, UX design, QA, iOS, data analyst, DevOps, product manager, game developer, software architecture, PostgreSQL. Nah, ini bisa banyak. Kalau saya kan waktu sebelum di sini kan jadi backend gitu ya nih. Nah, ini yang harus kalian pelajari kalau mau menjadi backend developer. Nah, kalau yang sekarang karena berbicara dengan web service, makanya adanya di ranah sini nih.
Oke, lanjut. Tujuannya adalah mahasiswa maupun memahami tujuan dari dibuatnya web service, memahami arsitektur, komponen dan cara kerja dari web service. Mahasiswa memahami kelebihan dan kekurangan dari web service. Nah, paradigma perkembangan bahasa pemrograman dimulai dari bahasa pemrograman yang terstruktur gitu kan ya. Kemudian pemrograman yang berbasis objek dilanjutkan dengan komputasi terdistribusi, pertukaran data elektronik, hingga ada double triple W ya, World Wide Web, dan kini web service. Perusahaan yang mengusulkan itu HP, iSpeak pada tahun 99 merupakan penyedia di service. Kemudian Microsoft mengenalkan namanya web service pada Juni 2000. Nah, Microsoft ini mempertaruhkan nama perusahaan pada strategi web service ini sehingga sekarang setiap vendor mulai menjadi pemainnya dari web service. Web services merupakan salah satu bentuk implementasi dari arsitektur model aplikasi entire yang berorientasi layanan. Perbedaan web service dengan pendekatan entire lainnya adalah dari segi infrastruktur dan dokumen yang digunakan sebagai format pertukaran data. Dalam implementasinya, web service tidak mempunyai tampilan karena web service termasuk dalam bisnis service tier. Tier artinya dalam web service hanya tersedia fungsi-fungsi yang nantinya dapat digunakan oleh aplikasi lainnya. Jadi nggak punya tampilan ini kan ya kalau di web service ini. Karena apa nggak punya tampilan? Ya, karena untuk digunakan oleh aplikasi yang lainnya. Jadi satu aplikasi bisa dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung oh sorry interpre, inter, interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan, bisa dalam bentuk informasi kepada sistem lain. Sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan service yang disediakan oleh sistem yang menyediakan web service. Nah, web service ini menyimpan data informasi dalam bentuk XML sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain, walaupun berbeda platform, sistem operasi maupun bahasa compiler. Jadi dengan adanya web service itu berbagai kendala bahasa itu bisa disatukan dengan adanya web service. Tujuannya apa? Untuk web service ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar program dan perusahaan. Untuk memungkinkan sebuah fungsi dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau kalian mau berkolaborasi gitu kan ya dengan orang lain, nah orang lain kan nggak perlu tahu bahasa pemrograman yang kita pakai apa, terus codingannya kayak gimana. Cukup dengan adanya web service. Dengan adanya web service itu kita bisa berkolaborasi dengan yang lainnya gitu. Tanpa mereka tahu nih dalamannya seperti apa gitu. Nggak usah ngeliat dapurnya. Jadi cukup tampilan depannya aja. Alasan digunakannya web service apa? Web service dapat digunakan untuk transformasikan satu atau beberapa bisnis logik atau kelas dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang menjadi satu sehingga tingkat keamanan dapat ditangani secara baik. Jadi ada beberapa kelas gitu kan, nggak semuanya kelas harus diekspos keluar, cukup beberapa aja yang diekspos sehingga tingkat keamanan dapat ditangani. Web service memiliki kemudahan dalam proses deployment-nya karena tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web service cukup diupload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang setelah diberikan otorisasi. Web service berjalan biasanya di port 80 yang merupakan port standar HTTP. Dengan demikian, web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firewall-nya.
Jadi web service itu cukup diupload ke web server. Nah, biasanya kalau web server itu yang dipakai apa aja ya? Ada yang pernah sering pakai apa gitu web server? Apache Pak. Apache, terus yang lain? Ada beberapa yang sering sih. Biasanya sih dua aja sih yang biasa dipakai tuh Apache. Satu lagi apa? Apa satu lagi yang biasa sering dipakai web server? Nginx Pak. Ya, Nginx. Biasanya sih yang pakai kalau nggak Apache Nginx itu aja. Nah, jadi dengan adanya web service ini dan di portnya 80 yaitu port standar HTTP, jadi nggak ada konfigurasi khusus nih di firewallnya. Bisa kita lihat di arsitektur web service ini biasanya ada service requester, service provider, ada service register. Di sini seperti ini sih. Ini ada service provider, ada service registrasinya, terus ini service requester. Jadi service provider ini nyambung biasanya dengan service requesternya dan ini menjadi registrasinya nih. Biasanya tiga ini. Jadi yang berkaitan langsung tuh hanya ini. Yang service register ini hanya searah aja. Jadi kalau mau service provider ke service requester, dia ke sini dulu nih, ngasih tahu apa yang dilakukan, terus lakukan apa timbal baliknya ke service requester dan sebaliknya. Service provider berfungsi untuk menyediakan layanan service dan mengolah sebuah registry agar layanan tersebut dapat tersedia. Service registry berfungsi sebagai alokasi sentral yang mendeskripsikan semua layanan service yang telah diregister. Service requester meminta layanan mencari dan menemukan layanan bukan serta menggunakan layanan tersebut. Jadi yang ini menyediakan gitu kan ya. Yang ini meminta, yang ini diregistry. Nah, komponennya biasanya apa aja di web service? Ada Search Public and Discovery, UDDI, the Service Description, WSDL, ada XML Based Messaging kalau yang SOAP. Ada yang Common Internet Protocol, bisa HTTP atau TCP/IP. Web service secara keseluruhan memiliki 4 layer komponen seperti pada gambar. Yang layer pertama itu protokol internet standar. Yang kedua itu Simple Object Access Protocol atau SOAP, merupakan protokol akses objek berbasis XML yang digunakan untuk pertukaran data informasi antar layanan. SOAP ini sebenarnya sudah masih banyak sih yang pakai, tapi lebih banyak yang pakai REST API dibandingkan SOAP. Layer 3 Web Service Definition Language WSDL merupakan suatu standar bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Kegunaannya web service dapat membantu perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual, integrasi antara web dan object-oriented middleware. Integrasi dari aliran kerja, terisolasi, dan service pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda. Format penggunaan terbuka untuk semua platform menggunakan standar-standar yang membuka service sekali dan mempunyai pemakaian yang banyak. Jadi standar-standarnya servisnya cuma sekali tapi punya pakai yang banyak. Kegunaan web service bisa routing dan pengiriman untuk security, manajemen dan monitoring, bisa skema dan service design, akselerasi, dan biasanya mudah untuk mengembangkan dengan semantik transport. Terbuka standar-standar berbasis tag, pencapaian modular tidak mahal untuk diimplementasikan relatif ya, bisa relatif, biasanya sih relatif yang murah. Mengurangi biaya integrasi aplikasi enterprise, implementasi incremental. Jadi bisa implementasi incremental itu terus bertumbuh gitu ya.
Nah, jadi mengurangi biaya integrasi. Kadang satu enterprise kan punya berbagai macam aplikasi gitu ya. Dengan adanya web service itu cukup ada aplikasi yang utama contohnya. Bisa dikembangkan yang lain dengan adanya API atau web service. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Aman. Oke. Kita presensi dulu. Pertemuan ke-11 kelas A. Aurel Diksi Sujana. Aurel ada? Muhammad Rizky Suryawijaya. Rizky hadir, Pak. Arya Agung Triadi. Hadir, Pak. Zahra Ismaya. Hadir, Pak. Grace Gonggong. Hadir, Bapak. Alifina Zahra. Hadir, Pak. Amelia Putri Pitana. Hadir, Pak. Khairia Akliyah. Hadir, Pak. Murfid Muhyiddin. M. Andi Setia Rahman. Hadir, Pak. Siapa? Andi apa Andi, Pak. Murfid? Hadir. Hah? Andi? Iya, Pak. Bentar. Suara kamu putus-putus soalnya. Andi. Nurul Santi Hafifah. Hadir, Pak. Emma Juliano. Hadir, Pak. Aji Wahyu. Hadir, Pak. Nah, ini Srina Putri Najwa. Rajwa. Hadir, Pak. Ramadan Wijaya. Hadir, Pak. Muhammad Lutfi. Hadir Bapak. Muhammad Imam Fatur Rahman. Hadir, Pak. Ripan Laksmana Putra. Hadir Pak. Firdaus Satrio Utomo. Hadir Pak. Muhammad Faiz Bintang Pratama. Hadir, Pak. Muhammad Rafli Jamjami. Hadir, Pak Rafli. Evan Altaf Avanza. Hadir, Pak. Wahidah Fajar Ardiana. Hadir, Pak. Sirul Fatih Ahdiat. Hadir, Pak. Bagas Altafah. Hadir, Pak. Ali Nasrullah Budiman. Hadir, Pak. Sarah Aulia Rahmah. Hadir, Pak. Muhammad Dafa Ahza Pratama. Hadir, Pak. Kuna Fatala. Hadir, Pak. Irfan Hasan Jahrawi. Hadir, Pak. Rizwan Mailizar. Hadir, Pak. Nabila Putri Nuraini. Hadir, Pak. Grace Tabita. Grace mana Grace? Tabita. Grace Tabita hadir, Pak. Rizwan. Grace Tabita. Ya, Hadir, Pak. Vincent Colin. Hadir, Pak. Muhammad Jidan Hikmatiar. Hadir, Pak. Fawaz Akil. Hadir Pak. Ini satu akun 4 orang ini. Asb. Muhammad Ahmad Ardiana Hafizi. Hadir, Pak. Dafa Rizki. Hadir, Bapak. Hamzah Permata Putra. Hadir, Pak. Adim Agus Sugianto. Adim. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fatur Rahman hadir, Pak. Adim nggak ada Adim. Rifki Aditya Saputra. Hadir Bapak, Siapa? Rifki Aditya Saputra. Belum. Muhammad Akmal Al Amin. Hadir Pak.
Yolanda Rosiana, Yolanda hadir, Pak. Danis Noval, Pak. Noval Pancar Nugraha, Hadir Pak. Naufal Pancat. Siap. Tirta Surya, Tirta hadir, Pak. Sindu Nata Wijaya, Hadir, Pak. Zindu hadir. Haikal Maulana Aji, Hadir, Pak. Aulia Dwi Fatona, Hadir, Pak. Hafiz Ramadan Kifari, Hadir, Pak. Maulana Faizar Rasyadan, Hadir, Pak. Sindu udah ada Sindu. Muhammad Irja Rahmatullah, Hadir Pak. Randy Ilyasa, Hadir Pak, Zoom-nya barengan Pak sama si Rifki. ini kenapa sih barengan? Baterainya habis Pak tadi di jalan, masih di jalan. Usama Abdul Aziz, Hadir, Pak. Dinda Oktavia, Hadir, Pak. Cahaya Jiwa Ananda, Hadir, Pak. Damar Bayu Hanugrah, Hadir, Pak. siapa lagi satu lagi? Sabiqul Himam, Hadir Pak. Setiawan Permana, Setiawan, mana ini orangnya? Ada, Pak. Di mana, Wan? Apa? Di mana? Di lab. Gatan Raffi Manaf, TB Fikri, Hadir, Pak. Andiko Ramadhani, Hadir Pak. Fadli Diva Al-Fatah, Hadir, Pak. Usi, Usi hadir, Pak. Smet, ya, Royhan Muhammad Al-Biruni, Hadir, Pak. Raihan. Ilham Maulana, Hadir Pak. Nadira Alia, Hadir, Pak. Rifki Agista Juno, Muhammad Hadir, Anggara. Pak. Berapa orang sih satu akun? 4 itu Pak. Anggara hadir, Pak. Satu akun berapa orang ini? 1, 2, 4 nih. Anggara Ramadan, Hadir, Pak. Ananta Pramudia Alfarid, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ananta. ya, Abdul Hadi Muntasir, Hadir, Pak. Mujahid Izzuddin, Hadir, Pak. Aura Salsa, Hadir, Pak. Rivaldi Abiansyah, Hadir, Pak. Gladys Andromeda, Hadir, Pak. Yolanda Wulandari, Hadir, Pak. Azahra Fitri Ramadanti, Hadir, Pak. Ramadan Umbara, Hadir, Pak. Raja Revaneri Ramadan, Ezra Darel, Ezra mati lampu Pak. Itu si Raja kayaknya hadir cuma mic-nya nggak ke input. oke, Safira Aulia Salsabila, Hadir, Pak. Azizah Siti. Oke, Hadir, siap. Raja udah di absenin. Azizah ada Siva Ghazali, Hadir, Pak. Ajrila Rintang, Hadir, Pak. Mujadid Akbar, Hadir, Pak. Noval Arhab, Hadir, Pak. Ahmad Fikri Asidik. Hadir, Pak. Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Yang belum di absen siapa? Bapak, maaf. Siapa? Aurel Diksi hadir, Pak. Saya mati. Oke, terus Juga hadir. Kayaknya Apa? mic-nya nggak kedengeran ya. siapa? Kayak di Akli ya. Hah?
Udah, Hairia. Haira udah, Pak. Hairia udah. Kelas B, aman. Adim nggak ada ya. Gatan mana Gatan? Nggak ada ya. Oke. Hadir Pak. Siapa Gatan? Ya, dari mana Tan? Baru pulang Pak. Oke, sampai mana ya tadi? Kegunaan yang lain adalah salah satu kelebihan ditawarkan oleh web service adalah terutama mana sih? Letak pada interoperabilitas yang tinggi dan penggunaan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama mesin kita terhubung dengan jaringan internet. Web service dapat diakses melalui protokol terbuka yang memanfaatkan web melalui Simple Object Access Protocol SOAP dengan bahasa Service Description Language WSDL dan diintegrasi dalam Universal Discovery Description and Integration UDDI. Nah, biasanya kalau yang memakai web service itu kalau Microsoft itu .NET ya, kalau Sun itu OpenNet Environment, ada IBM Web Service Konseptor Arsitektur, W3C Web Service Workshop, Oracle Web Service, Proper HP Web Service Platform. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kan kita udah jelasin sebelumnya kan yang pertama itu kan ada pemrograman terstruktur, berlanjut dengan ada pemrograman berorientasi objek, terus dengan adanya komputasi terdistribusi, pertukaran data antar elektronik, adanya triple W, terus baru ada web service. Jadi dari tahun ke tahun memang dari tahun-tahun sejarahnya seperti ini ya, dari atas ke bawah. Nah, benernya perusahaan yang pengusul itu kalau HP itu di tahun 99, kalau Microsoft itu Web Service tahun Juni 2000. Dengan perusahaan yang ini mempertaruhkan namanya ya. Strategi Web Service ini sekarang setiap vendor mulai menjadi pemain. Nah, kalau arsitektur web service itu yang dulu terkenal itu SOAP ya. Sekarang masih sih. Nah, ada lagi yang tadi nih, RPC ini. Sebab akan menyediakan sebuah cara standar untuk memaketkan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang menggunakan XML. Kalau SOAP itu maknya XML dan memfasilitasi komunikasi bergaya RPC, Remote Procedure Call, antara remote client dan server. SOAP merupakan dokumen XML yang mengatur bagaimana request dan respon dari suatu web service akan bekerja. SOAP menggunakan teknologi XML untuk menggambarkan suatu kerangka extensible messaging yang menyediakan konstruksi pesan yang dapat dipertukarkan menggunakan beberapa standar protokol, yaitu HTTP, FTP, SMT, atau yang lainnya. WSDL merupakan suatu dokumen XML yang menjelaskan metode-metode apa saja yang tersedia dalam suatu web service. Parameter apa saja yang diperlukan untuk memanggil suatu metode dan apa hasil dari metode yang akan dipanggil. Kemampuan atribut metadata untuk service didaftarkan pada UDDI dan lalu menjalankan query-query berdasarkan pada metadata tersebut yang memenuhi secara mutlak menuju tujuan dari UDDI pada kedua waktu desain dan waktu pengisian. UDDI Universal Description Discovery and Integration mempunyai tugas bisa jadi sebagai deskripsi programatik dari bisnis dan service yang didukung, deskripsi yang pembuatan programatik dari spesifikasi web service, model program, dan skemanya. Ada lagi Extendable Markup Language, merupakan sebuah bahasa yang fungsi utamanya adalah sebagai media penyimpanan data. Kalau XML itu bentuk media penyimpanan data. XML didesain untuk mampu menyimpan data secara ringkas dan mudah diatur. XML merupakan salah satu meta markup language yang berupa teks, biasanya seperti dokumen HTML, namun tidak seperti HTML. XML tidak fokus pada cara menampilkan data. Fokus utama XML adalah sebagai format penyimpanan data yang memungkinkan data mudah dipahami, dipindah-pindahkan melalui jaringan komputer atau internet. XML dapat menyediakan format tag yang dapat kita tentukan sendiri untuk menyampaikan data yang secara terstruktur
infrastruktur. Biasanya XML. Ini koreksi kalau saya salah ya. XML itu biasanya dipakai ketika ada session ya. Session terus ada token gitu kan. Atau header. Ini XML nih naruhnya di sini nih. Kalau HTML kan yang div itu kan ya. Ini div gitu. Nah, kalau XML nih biasanya token atau headernya nih. XML merupakan pengembangan software untuk mengekspos sumber daya yang berharga pada bentuk yang memiliki interoperabilitas yang tinggi, di mana sumber daya ini adalah tipe aplikasi atau penyimpanan data yang digunakan antar organisasi. Arsitektur XML Web Service mendefinisikan mekanisme standar untuk menyediakan sumber daya melalui pengiriman pesan XML. Untuk mengakses sumber daya hanya dengan mentransmitkan pesan-pesan XML melalui protokol yang standar kayak TCP, HTTP atau SMTP. XML Web Service itu sendiri merupakan jenis layanan yang menggunakan XML sebagai format dokumen dalam pertukaran data dan menggunakan protokol HTTP untuk komunikasi datanya. Dengan menggunakan XML sebagai format dokumennya akan memungkinkan web service dalam berkomunikasi antar aplikasi dan platform yang berbeda. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini ada UDDI, ada descriptive WSDL, ada akses, swap XML, baru sini communication layer. Jadi lapisan ini ada discover, UDDI, WSDL, ada SOAP, ada XML, ada baru communication layer. Keuntungannya apa? Web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda. Web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka jika dimungkinkan protokol dan format data adalah berbasis teks sehingga mempermudah dalam pengembangannya. Pemanfaatan HTTP Web Service dapat bekerja melalui banyak pelaporan keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall filtering. Nah, dia ini memanfaatkan HTTP, tapi dia nggak ada aturan untuk filtering firewallnya. Web Service mengizinkan perangkat lunak dan service dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikomunikasikan dengan mudah untuk menyediakan suatu service yang terintegrasi. Web Service Web Service mengizinkan pengguna kembali service dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Web Service dapat secara bebas digunakan, dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke integrasian dari aplikasi. Nah, ada lagi API nih. Ini yang sering dipakai untuk zaman sekarang. Saya juga biasanya makainya yang ini sih. API, yes. Application Programming Interface, sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. API memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi lain. Jadi kalau antar aplikasi, misal kalau web servernya biasanya kan pakai apa ya, Linux gitu kan ya. Nah, kita sebagai klien pakai Windows kan nggak jadi masalah kan dengan adanya API itu. Atau kayak contohnya ketika di server menggunakan bahasa Python dan di mobile pakai apa ya? Sekarang bahasa yang booming mobile itu apa ya? Yang sering dipakai. Bahasa pemrograman mobile itu apa sih namanya? Ada yang tahu bahasa pemrograman mobile yang sering dipakai? Flutter, Pak. Hmm? Apa? Flutter. Flutter ya, Flutter. Flutter terus kalau yang iOS itu apa tuh? Kok lupa sih namanya.
Nah, kalau pakai Flutter di mobile gitu kan kita kembangkan dan di web di servernya pakai Python kan nggak jadi memproduce API gitu kan langsung dikonsum sama yang programmer Flutter. Jadi nggak ada masalah dengan adanya berbeda-beda device atau berbeda OS gitu. Keuntungan API adalah portabilitas. Programmer yang menggunakan API dapat menjalankan programnya dalam sistem operasi mana saja asalkan sudah terinstall API tersebut. Sedangkan sistem call berbeda antara sistem operasi dengan catatan dalam implementasinya mungkin saja berbeda, lebih mudah dimengerti. API menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti daripada bahasa sistem call. Nah, ini sangat penting dalam hal editing dan pengembangan. Nah, jadi kalau bahasa sistem call yang kan itu. Kalau nggak salah sistem call ini bahasanya biner deh. Kalau yang API ini bahasanya yang lebih terstruktur gitu. Kita bisa melihat dengan gampang bahasa-bahasa yang ada di API berbeda dengan bahasa yang di SOAP atau gRPC tadi. Mudah dikembangkan dengan adanya API memudahkan programmer untuk mengembangkan suatu sistem. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Ada yang mau ditanyakan? Atau didiskusikan? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Nah, saya dapat bentar. Wah, nggak ada lagi. Dapat info dari Pak Wakil Dekan 3 Dwinanto tuh. Untuk kalian yang IPK-nya lebih dari 3,25 silakan mendaftar di Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, untuk persyaratannya saya udah kasih ke Grace ya, Grace. Iya, Pak. Nah, ini instruksi dari Pak WD3, jika ada sertifikat yang menarik sebenarnya di SMA juga boleh dicantumin aja gitu loh. Jadi nggak harus di tempat apa? Di tempat kuliah. Jadi yang SMA boleh dimasukkan saja nanti asalkan ada gagasan kreatif yang diberikan gitu dan dipresentasikan. Oke. Jadi boleh mendaftar dengan minimal IPK 3,25. Di atas itu boleh. Jadi 3,25 masih boleh untuk mendaftar. Silakan yang mau mendaftar untuk mendaftarkan dirinya. Karena terakhir kalau nggak salah di tanggal 30 ya. Dan kalau ada yang mau bentar, ini ada. Terakhir di tanggal berapa? 30 ya? Kalau yang mau mendaftar silakan mendaftar. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya menjadi PJ di informatika. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Terkait Pilmapres. Nanti pertama tingkat prodi, tingkat fakultas, nanti baru tingkat univ baru tingkat nasional. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada terkait Pilmapres atau yang lain?
Aman? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, WA saya ya, Japri ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.